Ya, Bang Zuma, tadi terlempar saya. Oke Bang, oke, dijelasin Bang. Ya, Silakan. saya lanjutkan yang tadi sudah saya jelaskan Oke. bahwa di dalam Yesus, kalau dahulu kala Tuhan itu hanya khusus untuk satu bangsa yaitu Israel saja, dan prosesi Iya. penebusan itu melalui penyembelihan korban, ya, itu hanya untuk bangsa Iya. Israel. Tapi kemudian kehadiran Yesus Kristus yang direncanakan oleh Sang Bapa itu menjadi bagi semua orang dari segala bangsa untuk bisa berkemungkinan disebut sebagai umatnya Yahweh gitu. Tetapi melalui iman percaya kepada apa yang sudah Bapa kerjakan di dalam Yesus Kristus, yaitu melalui korban Kristus. Nah, sehingga orang hanya bisa kemudian disebut sebagai umat Yahweh, umatnya Sang Bapa, jika dia percaya kepada Yesus Kristus yang disalibkan, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Maka dia memperoleh status sebagai anak Allah, anak Sang Sumber itu, Yahweh itu. Begitu. Nah, apa yang ditebus? Yang ditebus adalah orang yang percaya, di mana semua dosa-dosanya dihapuskan oleh karena iman kepada eksistensi Yesus Kristus yang dihadirkan oleh Sang Bapa ke dalam dunia ini. Seperti itu, Bang Zuma. Iya, jadi dosanya itu Ya. dosa Sampai apa situ yang dulu, Bang. ditebus oleh Yesus? Dosa Kristen yang ditebus oleh Yesus itu dosa apa, Iya. Bang? Dan ditebus dengan cara apa dosa Kristen ini? Apa Iya. sebabnya Kristen memiliki dosa gitu loh? Apa sebabnya? Oh, gini. Nah, kita dalam iman Kristen mempercayai bahwa kita memiliki dosa keturunan. Ya, Oh, dosa keturunan. Jadi ada istilah dosa masa lalu, hari ini, dan yang akan datang. Itu semua dihapus oleh Yesus Kristus. Karena iman kepadanya, maka dihapuskan dosa masa lalu, dosa hari ini, dan dosa yang akan datang. Seperti itu, Bang Zuma. maksudnya dosa masa lalu siapa, Bang? Dosa masa lalu Anda? Ya, dosa masa lalu kita, saya secara pribadi, bahkan dosa hari ini dan dosa yang akan datang. Di dalam Yesus Kristus itu, kita memiliki status yang baru oleh karena kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Secara daging, kita masih berdosa. Di dalam Roma pasal 7, itu dijelaskan tentang hukum dosa yang menguasai daging. Roma pasal 8 berbicara tentang hukum roh yang menguasai roh. Di dalam Roma pasal 7 itu dijelaskan hukum dosa yang menguasai daging, yang menyebabkan setiap kali kita ingin melakukan yang baik, yang jahat justru ada pada kita. Karena dosa itu bergerak di dalam daging, keinginan kita. Makanya Alkitab mengatakan darah dan daging itu tidak mewarisi kerajaan Allah, tidak sama sekali. Ya. Begitu, Bang Zuma. Tetapi itu ada istilah Iya. hukum ya, Bang Zuma ya. Kalau kita gini, Iya, tapi, hukum dosa di dalam ya gimana Bang Zuma? Apakah Tuhan menghukum seseorang tanpa memberikan aturan? Misalnya, seketika juga Tuhan memberikan ganjaran kepada manusia, sementara Tuhan belum memberikan aturan. Misalnya Tuhan mengatakan, jangan kamu makan babi, tapi kemudian orang itu makan babi, barulah dikatakan berdosa. Sebelum ada perintah jangan makan babi, terus kemudian mereka makan babi, apakah itu dihitung dosa, Pak? Sedangkan Kristen ini adalah bukan Bani Bagus. Israel. Orang Kristen ini tidak pernah dikasih Tuhan perintah. Di mana orang Kristen pernah Oke, menerima perintah bagus dari sekali. Tuhannya Yahudi? Oke. Nah, Baik. silakan. Gini Bang Zuma, saya tanggapi dulu yang pertama. Siap. Dalam iman Kristen kita mengenal begini. Iya. Dosa baru ada ketika ada hukum yang dilanggar. Barulah disebut berdosa. Tidak ada hukum maka tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran. Seperti itu. Nah, Yesus Kristus datang, dia kalau nanti Bang Zuma bisa lihat, ini sorry Bang Zuma, saya di pinggir jalan sambil jualan soalnya. Saya sambil jualan.
Siap. Jadi, Iya, lanjut Bang, jadi lanjut. minta maaf ini agak ribut-ribut, agak ribut kendaraan. Ya. Iya. Jadi Yesus Kristus ya sudah pernah mengatakan bahwa kalau ingat ayatnya, Bang Zuma kan sering buka Alkitab. Yesus berdoa bukan hanya untuk mereka yang ada saat sekarang ini pada zaman Yesus, tapi mereka yang akan datang, yaitu mereka yang akan percaya melalui pemberitaan mereka, yaitu para rasul. Itu ada dalam doa Yesus Kristus buat murid-muridnya. Jadi dia berdoa supaya Tuhan melindungi mereka sehingga tidak seorang pun dapat binasa. Lalu Yesus juga berdoa buat siapa? Mereka-mereka yang akan percaya oleh karena pemberitaan mereka. Nah, siapa mereka itu? Yaitu kami-kami ini yang tidak termasuk sebagai orang Yahudi. Begitu. Jadi tidak termasuk orang Yahudi, kita diberikan peluang melalui apa? Melalui iman. Kalau orang Yahudi memang disebut sebagai umat pilihan karena DNA Iya. Abraham, Ishak dan Yakub, garis keturunan. Kalau orang non-Yahudi dihisapkan menjadi umat pilihan di dalam Yesus Kristus, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Begitu konsep teologisnya, Bang Zuma. Lanjut Bang Zuma. Iya. Jadi saya masih mempertanyakan itu Bang, bahwa dosa apa yang kemudian dianut oleh Kristen sementara tidak ada firman Tuhan yang datang kepada Kristen. Musa datang kepada Bani Israel, membawa hukum kepada Bani Israel. Hukum yang datang kepada Bani Israel ketika dilanggar, maka dihitung berdosa. Menebus dosa mereka dengan binatang. Kemudian Yesus juga datang. Yesus datang mengaku untuk Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Lalu kemudian ketika ada orang yang tidak menerima dia sebagai rasul utusan untuk Bani Israel, maka dia dihitung berdosa. Nah sekarang siapa yang datang kepada Kristen? Orang-orang non-Yahudi. Sehingga memberikan aturan kepada non-Yahudi. Lalu ketika non-Yahudi tidak mengikuti aturan itu, maka dia dihitung berdosa. Maka dibutuhkan kemudian penyaliban Yesus untuk nebus dosa orang Kristen. Padahal Yesusnya datang hanya untuk Bani Israel. Hukum yang datang kepada Yesus pun hanya untuk Bani Israel. Nah ini yang kalau Anda mengatakan dia berdoa, di dalam Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa untuk mereka. Siapa mereka ini? Bani Israel. Bukan untuk dunia aku berdoa, kata Yesus, tapi hanya untuk Bani Israel. Nah saya rasa begitu Bang. Saya masih membutuhkan di mana ada aturan-aturan kepada orang Kristen, di mana aturan orang Kristen inilah yang menyebabkan Yesus harus mati ketika dilanggar. Contoh misalnya, menyembah Yesus itu bukan aturan dari Tuhan. Tidak makan babi itu bukan dari Tuhan. Ibadah minggu bukan dari Tuhan. Kemudian tidak bersunat bukan dari Tuhan. Kalau semua rangkaian ini dilanggar oleh orang Kristen, tidak apa-apa. Karena Tuhan tidak pernah memberikan perintah-perintah seperti itu kepada orang Kristen. Makanya saya masih memandang bahwa Kristen ini adalah kelompok manusia yang sibuk sendiri. Sibuk sendiri tanpa aturan dari Tuhan. Yang mana yang saya maksud di sini adalah ada dua tokoh yang datang kepada Bani Israel, Nabi Musa dan juga Yesus. Tidak ada dua orang ini diutus untuk orang-orang Roma sebagai cikal bakal berdirinya agama Kristen. Ya kalau Anda mengatakan murid-muridnya, berarti murid-murid yang durhaka. Karena murid di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, murid-murid dilarang pergi ke bangsa lain. Dilarang. Karena memang syariat yang datang kepada Yesus itu hanya tertuju kepada Bani Israel saja, umatnya. Nah, maka saya masih bertanya, dosa apa? Ketika Kristen tidak ibadah minggu, apakah berdosa? Ketika orang Kristen bersunat, apakah berdosa? Oke, baik. Ketika Kristen tidak makan babi, apakah berdosa? Ketika orang Kristen tidak menyembah Yesus, apakah berdosa? Kalau berdosa, dalilnya mana? Dari Tuhan. Oke. Silakan. Baik Bang Zuma. Saya sudah nangkap. Silakan. Iya. Oke, Bang Zuma seringkali mengutip ayat yang dipakai di mana Yesus pernah ketemu dengan seorang wanita dan Yesus mengatakan bahwa aku hanya diutus untuk dari bangsa Israel. Tapi itu kan ayat tidak berhenti sampai di situ Bang Zuma. Ayat itu berkelanjutan bahwa kemudian perempuan itu terus mengatakan, iya tapi aku memakan dari remah-remah itu. Dan Yesus mengatakan apa kepada dia? Besar imanmu, ya kan? Maka perempuan itu pun kemudian dijamah oleh Yesus Kristus sendiri.
artinya apa? Karena iman. Jadi kalau orang non Yahudi, orang bukan Yahudi, terhisap karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi ayat itu tidak berhenti hanya sampai kepada Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba dari bangsa Israel. Tapi berkelanjutan ayat itu selanjutnya, akhirnya Tuhan Yesus Kristus menjama orang bukan Yahudi itu, orang non Yahudi itu, gitu loh. Nah kemudian tadi dikatakan bahwa Bang Zuma mempertanyakan kan tentang bagaimana kekristenan itu dasarnya apa. Nah, saya melihat bahwa Bang Zuma melihat iman Kristen dari konsep berpikir umat Islam. Kalau bagaimana Musa dikirim risalah untuk Yahudi, Yesus lalu Muhammad untuk Arab di tanah Arab karena diturunkan di tanah Arab. Lalu Bang Zuma mau memakai konsep itu untuk menilai iman Kristen. Tidak bisa seperti itu Bang Zuma. Ya, karena ketika Yesus mengatakan tadi Bang Zuma kutip dari pasal 17 ya kitab Yohanes atau kitab mana tadi itu Bang Zuma kutip, Yesus tidak berhenti sampai di situ, begitu. Bahwa kemudian dia berdoa buat mereka yang juga nanti akan menjadi percaya oleh karena pemberitaan mereka. Kemudian tadi Bang Zuma mengutip juga di mana Yesus mengatakan jangan menyampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Memang benar karena awal pertama Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia pelayanannya khusus untuk orang Yahudi dulu. Itu orang Kristen tahu. Memang dispesialkan, tapi karena penolakan orang Yahudi terhadap Yesus Kristus sebagai Mesias, bahkan sampai saat sekarang ini, secara umum orang Yahudi masih menyangkali kemesiasan daripada Yesus Kristus, maka berita itu beralih kepada bangsa-bangsa di luar dari Yahudi. Begitu Bang Zuma. Bang Zuma, sorry, ini hujan udah mulai turun keras. Kalau ribut, mohon dimaklumi ya. Iya, di mute aja dulu Bang, sambil mendengarkan saya. Di mute aja dulu. Jadi gini, ketika seorang Samaria datang kepada Yesus memohon pertolongan, bukan untuk menjadi murid, bukan menjadi penyembah, bukan menjadi pengikut. Wanita itu cuma datang minta tolong agar anaknya disembuhkan. Lalu Yesus mengatakan tidak pantas roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada guguk. Apa tahu enggak itu? Benar, wanita itu benar. Signalnya putus-putus ini Bang Zuma. Ngelek. Halo Bang Zuma. Apa saya yang ngelek ya? Halo Bang Zuma. Halo Bang Zuma, terputus. Masih ngelek. Halo juga, halo. Ya, oke lanjut, sudah. Sudah bagus teman-teman, udah bagus suaranya. Udah. Sudah bagus Bang Zuma. Oke, baik. Saya ulang Bang ya. Jadi ketika wanita ini datang kepada Yesus, Yesusnya mengatakan tidak patut roti itu Yesus diberikan kepada anak-anak. Anak itu artinya anak Yakub. Ya, kepada guguk, kepada anjing di luar Yahudi, maksudnya di luar domba, di luar kalangan domba. Wanita itu mengatakan benar. Jadi wanita itu membenarkan. Wanita itu membenarkan kalau dia itu adalah guguk. Wanita itu membenarkan kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Wanita itu membenarkan. Tapi kata wanita itu, bukankah guguk? Nah, bukankah guguk makan sampah, makan remah-remah yang jatuh? Bukan yang ada di atas meja, yang jatuh doang. Bukankah guguk makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa itu yang jatuh dari meja? Tulang ikan mungkin, sampah bekas makanan, itu yang dimakan oleh guguk. Apa kata Yesus Bang? Besar imanmu. Nah itu artinya antara wanita Samaria ini dengan Yesus sepakat bahwa di luar Yahudi adalah guguk, pemakan sampah, pemakan remah-remah.
dan wanita ini setelah anaknya sembuh bukan menjadi pengikut Yesus. Itu dulu. Jadi kalau seorang Samaria yang bertemu langsung dengan Yesus tidak menjadi pengikut Yesus, hanya nebeng untuk menyembuhkan anaknya, dan kemudian disebut anjing, pemakan sampah, sisa-sisa makanan dari meja Israel. Lalu bagaimana dengan Kristen? Itu dulu poinnya. Makanya saya mengatakan, dosa apa yang Yesus kemudian tebus untuk orang-orang Kristen ini gitu. Silakan saudara, silakan. Di mana Yesus bisa mengatakan bahwa di luar muridnya itu adalah domba juga, itu di mana? Silakan. Baik, baik Bang Zuma. Saya lihat memang Bang Zuma sering mendramatisir ya satu konteks, tapi oke, nggak apa-apa. Karena kalau Bang Zuma percaya itu, kita harus lihat maju ke depan lagi, kita maju lagi. Setelah Yesus naik ke surga, 12 murid Yesus melakukan tugas pelayanan pemberitaan Injil. Dan kalau Bang Zuma kan sering baca Alkitab, dalam Kisah Para Rasul, bagaimana murid-murid Yesus Kristus sendiri ketika mereka bersidang di Yerusalem, mereka menyadari bahwa ternyata kepada bangsa-bangsa lain juga diberikan Roh Kudus. Sehingga kita bisa melihat, jadi kita tidak berhenti hanya kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi kita harus maju sampai kepada Kisah Para Rasul. Setelah Yesus Kristus bangkit naik ke surga, kemudian murid-murid diberikan pelayanan kepada segala bangsa, mulai dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ada satu peristiwa di mana 12 murid itu melakukan sidang karena ada sebuah fenomena yang tadinya bangsa ini begitu eksklusif, Israel begitu eksklusif, tapi ternyata mereka melihat bahwa Roh Kudus bergerak juga kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, dan itu ada dalam Kisah Para Rasul ya. Dan sehingga kemudian baik Paulus pun dibawa oleh Ananias kepada rasul-rasul di Yerusalem, dan dia diakui di sana oleh murid-murid Yesus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, dan itu ada di dalam Alkitab kami. Jadi ada sebuah historical kelanjutan. Jadi tidak bisa hanya berhenti hanya sampai kepada peristiwa bahwa Yesus mengatakan anjing-anjing. Memang benar, dulu memang orang di luar Yahudi itu dianggap tidak berharga gitu ya. Nah, tetapi di dalam Yesus Kristus kemudian kita mendapat privilege itu. Karena ketika Roh Kudus menguasai kita, karena kita beriman kepada Yesus Kristus, kita disebut sebagai anak Allah, anaknya Allah. Dan sama seperti orang Yahudi. Nah, inilah yang tidak disukai oleh orang Yahudi, kalau ada orang non-Yahudi yang kemudian disejajarkan dengan mereka. Sehingga mereka sulit untuk mengimani Yesus Kristus sebagai Mesias, karena mengganggu mereka gitu. Bagi mereka itu eksklusif. Tapi di dalam Yesus Kristus, ya, sebagai pengikut Kristus, bangsa lain pun bisa disebut sebagai umatnya Allah, Sang Bapa, Allah gitu. Begitu Bang Zuma. Iya, jadi itu tanggapan maaf ya, kelompok yang dikatakan Yesus sebagai guguk hanya untuk sekedar dianggap sebagai domba. Tapi saudara, Yesusnya sendiri yang mengatakan, imanmu besar, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Artinya, seorang ibu memohon agar anaknya sembuh. Kenapa disembuhkan oleh Yesus? Karena ibu itu mengaminkan kalau Yesus hanya untuk Bani Israel. Kalau terkait dengan Roh Kudus, itu adalah pemahaman yang muncul belakangan. Yesus tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Yesus mengatakan dalam Matius 10, dia melarang muridnya ke bangsa lain. Kalaupun ada upaya kemudian seperti Kisah Para Rasul, itu kan upaya Lukas menceritakan sesuatu yang kemudian kita tidak bisa mengatakan itu mutlak absolut benar. Kenapa? Yesus tidak mengenal kemudian Lukas. Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas. Cerita yang dibangun kemudian di Lukas itu adalah cerita yang dibangun oleh asisten daripada Paulus itu sendiri. Nah, untuk itulah kemudian saya masih minta nih, dosa apa yang Yesus tebus untuk orang-orang Kristen? Dosa apa? Sedangkan tidak ada aturan dari mulut Yesus untuk orang Kristen. Tidak ada aturan dari mulut Musa untuk orang-orang Kristen. Jadi orang Kristen ini adalah orang yang sibuk sendiri. Sibuk sendiri alias serigala berbulu domba.
Ngaku-ngaku domba, tempel kemana-mana, beritakan kemana-mana, kami adalah domba. Tapi mana buktinya? Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Aturan yang terlontar dari mulut Yesus juga hanya untuk Bani Israel. Mana aturan yang keluar dari mulut Yesus untuk non-Yahudi? Ada nggak? Tidak ada. Semua yang terucap dari lisan Yesus hanya untuk kaumnya Bani Israel. Nah, di mana Yesus pernah berfirman kepada non-Yahudi? Ada nggak? Mana itu? Sehingga orang Kristen melanggar. Misalnya Yesus berkata begini kepada Bani Israel, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi, tempat terendah di dalam kerajaan langit. Matius 5 nomor 19. Nah, orang Kristen menghilangkan hukum Taurat. Apakah kemudian orang Kristen itu berdosa? Karena kemudian Yesus sudah berpesan, yang menghilangkan akan berdosa. Emang begitu? Tidak. Perintah Yesus itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, maksudnya barang siapa Bani Israel menghilangkan hukum Taurat. Jadi kalau orang Kristen tidak melakukan hukum Taurat, ya tidak berdosa. Karena hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk orang Kristen. Makanya saya katakan Kristen ini adalah agama yang sibuk sendiri. Begitu saudaraku, silakan. Ya, terima kasih Bang Zuma. Iya. Bang Zuma ini semakin keras, jadi saya harap suara saya masih jelas juga di sana ya. Masih. Bang Zuma, Ya. coba Bang Zuma, ya saya Bang Zuma bisa bantu saya buka Yohanes pasal 17 ayat 20. 17. Bisa bantu saya Bang Zuma? 17 nomor 20. Apa yang dikatakan di sana, Bang? Iya. Iya. Apa yang dikatakan menurut saudara? Setelah Yesus berdoa, coba saya ini dulu ya, saya baca apa kedengaran nih. Ya. Yang Anda bacakan tadi itulah Yesus berdoa untuk siapa? Untuk mereka yang percaya kepadanya oleh pemberitaan murid-muridnya, kan gitu. Benar kan? Kan gitu. Iya. Jadi kalau Bang Zuma lihat di dalam Yohanes 17, jadi di situ adalah merupakan dalil bahwa bangsa-bangsa lain pun, orang lain di situ yang percaya oleh karena pemberitaan murid-murid Yesus Kristus, itu pun adalah bagian dari apa yang apa namanya, yang Yesus maksudkan. Apalagi ketika Yesus menyuruh untuk memberitakan Injil dari Samaria, Yudea sampai kepada ke ujung bumi. Jadi dia membuka peluang, lalu diteguhkan lagi dengan murid-murid. Iya. Suara saya masih terdengar? Cek, sahabat di bawah, suara saya gimana? Aman? Halo Bang Gio? Bang Gio? Bang Gio? Halo Bang Gio? Non Yahudi yang menjadi pengikut Yesus Kristus atau yang disebut Kristen itu tidak mendapatkan risalah. Ya, saya mau katakan apa lagi, karena itu adalah iman dari Bang Zuma. Tetapi poinnya adalah, faktanya adalah kemudian Yesus Kristus ketika dia naik ke surga, dia murid-murid Yesus Kristus melanjutkan pelayanan itu dengan apa? Menyebarkan Injil, kabar baik itu tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Mesias, itu tersebar kepada bangsa-bangsa lain. Itu loh faktanya. Sehingga kekristenan itu bukan agama yang diturunkan, tetapi kemudian kekristenan itu adalah bicara tentang relationship, hubungan dengan Sang Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus itu. Begitu. Saya pikir apa yang Bang Suma katakan tentang Taurat itu sudah pernah Bang Suma diskusikan dengan Elia Miron waktu lalu. Saya sudah pernah dengar videonya dan sudah dijelaskan oleh Elia dengan begitu baik sekali buat Bang Zuma. Tapi it's okay lah kalau Bang Zuma tetap mau mengutak-utik. Tapi saya sudah sampai pada poin seperti itu Bang Zuma. Bahwa berita Injil itu disampaikan juga kepada bangsa-bangsa di luar dari bangsa Israel ketika mereka menolak kemesiasan daripada Yesus Kristus.
Saya pikir begitu dulu Bang Zuma, karena ini hujan sudah sangat keras sekali. Oke. Saya sendiri kurang, ya. Baik. Boleh Bang, boleh. Tapi Bang Zuma, saya turun ya. Boleh. Boleh Bang. Bang Zuma. Silakan Bang. Makasih Bang Gio, makasih. Ya, terima kasih ya Bang Zuma ya. Oke, sama-sama. Bang Zuma, terima kasih. Tuhan Yesus. Sama-sama Bang. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Jadi gini, teman-teman sekalian. Sorry. Gini ya. Dalil yang dibawa oleh Bapak tadi, Saudara Geo. Yohanes 17:20. Kata Yesus di sana, aku berdoa, gimana? Aku berdoa bukan hanya untuk mereka saja, tetapi juga untuk mereka, yaitu orang-orang yang percaya kepada pemberitaan murid-muridku. Tuh, yang percaya kepadaku dikarenakan berita yang dibawa oleh murid-muridku tentang aku. Memang betul. Kan ada perintah Yesus di Matius 10, nomor 5, nomor 6. Jangan kau pergi ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Jadi murid-murid ini diutus, diperintahkan kepada Bani Israel, domba-domba Bani Yakub yang sesat. Bani Yakub yang sesat. Ketika mereka murid-murid Yesus ini datang kepada domba-domba sesat ini, Bani Israel, anak Yakub yang sesat ini, sesat meninggalkan hukum Torah, murid harus mengajarkan kepada mereka bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diutus oleh Tuhan kepada kita untuk menyelamatkan kita, agar kalian percaya Yesus itu utusan Tuhan kepada kalian. Itu maksudnya. Bukan disuruh ke bangsa lain, ke Kristen. Tidak ada itu. Jadi ketika dikatakan, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan muridku. Ya, murid kalau masih setia, pasti sesuai dengan Yohanes 17 nomor 8 tadi. Anda mundur, baca nomor 8-nya. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka setelah menerimanya, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tuh, jadi murid-murid dengan firmannya itu, ketika diterima, mereka keluar dari kota Yerusalem, mencari kemudian keturunan Yakub, untuk mengajarkan keturunan Yakub bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias, utusan Tuhan untuk kita Bani Israel, agar dipercaya hidup kekal adalah menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu maksudnya. Kalau ada murid yang keluar dari Bani Israel, dari kota Israel, lalu mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan turun ke bumi jadi manusia, mati di atas salib untuk dosa-dosa kita, itu sudah keluar dari konteks kurikulum pengajaran Yesus. Makanya saya mengatakan, kalian ini sibuk-sibuk sendiri, sembahyang-sembahyang sendiri, menyembah-menyembah sendiri, mingguan-mingguan sendiri, tidak bersunat sendiri, makan babi sendiri, nyembah Yesus sendiri, tanpa ada perintah. Camkan itu baik-baik. Sibuk sendiri, makan sendiri, minum sendiri, tak ada perintah. Makanya disebut aku tidak mengenal. Aku tidak mengenal kalian. Kata Yesus. Kata Yesus, aku tidak mengenal kalian. Siapa yang Yesus tidak kenal? Ya mau manggil dia Tuhan. Yang sibuk bernubuat pakai nama Yesus. Yang sibuk memanggil Yesus Tuhan. Yang sibuk mengusir setan pakai nama Yesus. Yang sibuk bermujizat pakai nama Yesus. Siapa mereka itu? Ayo, siapa mereka itu? Yang di luar Bani Israel, yang disebut kelompok Gog. Sibuk sendiri, nggak ada yang kasih perintah, bikin sendiri.
Nggak ada yang datang kepada mereka, ngaku sendiri. Nah, inilah celah konyol. Makanya tema ini penting. Kalau di dalam Al-Quran, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jelas itu. Jadi tidak ada yang bisa diganggu gugat kemudian dalam pengajaran Nabi Isa atau Yesus yang datang kepada kaumnya Bani Israel. Tiba-tiba aja muncul penumpang gelap yang mengaku-ngaku sebagai pengikutnya. Padahal beliau hanya mengatakan, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu yang datang, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain, seorang penghibur lain. Malah yang datang lain. Alamak. Itu ya saudara-saudara, belajar mumpung masih ada kesempatan. Jangan mati dalam keadaan dosa. Roma 8 nomor 10. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Ini sudah mulai berat lagi nih teman-teman. Kelihatannya sih banyak kali yang minta permintaan ini. Dinda Goldian monitor nggak di bawah? Dinda Goldian monitor nggak? Ada moderator saya nggak di bawah? Saya harus ibadah, teman-teman. Saya sholat dulu. Saya minta anak-anak saya dulu naik. Sebentar aja. Cuman masalahnya kembali, saya nggak bisa lihat multi nih, teman-teman. Kembali lagi gangguan dikarenakan banyak multi kali. Nggak bisa kebuka lagi teman-teman. Ini penyakitnya HP saya ini. Saya belum sempat kemudian untuk ini keluar untuk beli. Karena Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan siapa? Aku di Jambak. Yang jambak siapa? Abang. Hah? Siapa ini? Suaranya kok nggak asing? Aku siapa? Aku lagi Nggak bisa jalan. nampak di sini. Aku lagi jalan di Jambak. Iya. Oh iya. Masya Allah. Iya. Nggak turunin aja aku turun. Oke. Hati-hati di jalan. Iya. Masya Allah. Sorry. Beliau Alena. Saya punya ini nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi ini teman-teman. Kapasitas HP saya ini nggak sanggup untuk ini naikin. Dirungkatin lagi. Alamak. Kerjaan itu. Halo. Jadi malas solo kalau gini HP-nya. Ada lagi yang naik. Aku cuman bisa lihat di HP yang satu. Di HP ini nggak bisa, teman-teman. Dinda Goldian bisa naik nggak? Atau Bang Handi naik kek? Atau ada Bang Handi di bawah kah? Atau siapa gitu? Ganti apa? Ganti HP apa? Ganti iPhone. iPhone nggak bisa ini bang. iPhone ada. Ya, Dinda Goldian ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Nggak bisa saya lihat dek. Nggak ada ku tengok ininya. Nggak ada ku lihat apa? Tuh, fotoin ya. Kenapa Guru dah? Nggak tahu HP-nya ini.
Itu pakai apa Gurunda device-nya? Samsung. Oh, Nggak ada muncul kan? Kamu mana? Nggak ada. loh. Nggak ada. Nah ini sudah 3 di atas kan? Nggak tahu, nggak ada Di muncul. sini 4. Ada beritakan kebenaran. Udahlah, ambil alih dulu. Saya sholat dulu sebentar. Ya. Oke, baik. Insya Allah nanti Assalamualaikum kita- Bang Andi. Ada Bang Handi juga. Oke. Thank you Bang Handi. Ini HP-nya memang betul-betul harus di lem biru. Silakan. Berita Ini kebenaran. Mau tutup monitor. kamera. Monggo Tutup Gurunda. kamera aja nggak bisa. Oke. Lanjut dulu teman-teman ya. Saya izin ibadah dulu sebentar. Iya, iya. Dosa waris. Dosa waris. Dosa waris terus itu. Apa itu dosa waris itu ya? Kok demen banget dosa waris? Iya ya, Gol ya. Gol, kamu maunya dosa waris apa? iPhone waris. Kalian. Gol. Cek. Baik. Kamu maunya apa? Dosa waris apa iPhone warisan? Kebenaran kabur. Kalau pada lelet semua sih. Oh ya. Saya naikkan lagi. Oten. Loh, Halo, yang baru mana naik. tadi patennya Bang Andi? Tahu pergi. Gua nanya lu juga lu nggak denger gua ngomong. Aku dari kamar mandi dulu tadi. Oh. Ya, teman-teman yang merasa Kristen dan pengen membantah atau menjawab pertanyaan kita yang ditebus Yesus untuk konten apa? Itu ya, gua ambil minum dulu. Wah. Susah kali ya naikkan notennya. Agak lambat gitu loh. Ya kalau ya susah ya. Tadi aku jambang ulian juga susah banget. Menunggu disambungkan gitu. Sebenarnya jaringan di tempat Bang Juma. Makanya aku nggak nginep di situ teman-teman. Tengah malam aku tinggalin pulang aku. Di mana Bang Andi? Di tempat Gurunda kah? Ih, enggak. Aku pengen live juga. Gua bawa laptop kan. Aduh. Buka Oke, satu teman-teman aja yang nak. baru bergabung 1,7 mata memandang, jangan lupa tap layarnya dan posting ulang supaya kebenaran firman Tuhan tersampaikan secara paripurna sambil kita nunggu Oten yang berani naik menjelaskan tentang imannya dan apa yang kita pertanyakan ya, serta membantah narasi yang kita bawa berdasarkan data dan fakta tentunya gitu ya. Enggak bisa di sana tuh sinyal jaringan. Gua kan punya kuota nih 100 berapa lebih Masa nggak 20 giga bisa? kan. Masa nggak Nggak bisa, bisa. Bang? Wah, Nggak bisa. apa? SSK susah sinyal kah? Semua udah dipakai, jaringan nggak bisa karena tempat ketinggian toh. Udah pakai orbit itu. Nggak nge-live Bang Andi terusan. Nggak bisa. Waduh, Jadi- Tritung mana ini? Oke, kita naikin satu-satu. Kalau bagus jaringan ya gua nginep. Hmm.
Halo, selamat siang, Bawa. Ayu Pamin. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari sekte mana, Bang? Gimana, Bang? Muslim Kristen, Bang. Muslim lah. Oh, ada yang mau disampaikan, Bang? Nggak ada, Bang. Turunin aja, Bang. Oke, siap, Bang. Ya. Oke, teman-teman tahan dulu ya, sesuai urutan dulu kan. Halo, selamat siang, Bro Yogi. Waduh, berisik banget. Apa sih? Nah, Lagi di ngecor. bengkel itu. Kalau nggak ngecor di bengkel dia. Bengkel itu. Mohon Boleh, Bi, maaf, naik, Bi. malah boleh izin naik. Silakan. Balik semalam mau naik si Bi nih. Nih gua jambak Bi, naik Bi. Halo, selamat siang, Bro Arif. Ah, ini lagi. Apa enggak sengaja ya naik ya? Kenapa, Bang? Muslim kah dia? Berisik gitu. Itu tempat rokok saya tuh, Gol. Masih nggak gerak-gerak tuh rokok saya tuh, ketinggalan tuh di kamera, Gol. Oh iya. Iya. Aduh, Bang Handi kacau nggak ngajak aku nonton. Aku padahal pengen makan jalan kote sama coto. Kita cari Oten. Aku mau janjian sama ini, Gol. Sama Bang Marcelo. Jam berapa? Tahunnya hari ini apa besok gitu. Gantung buahnya. Marcelo Giorgi. Ngopi. Lu kenal kan Marcelo Giorgi? Ah, ini. Bedarnya naik. Mana benar nih? Udah, aku diam, Mbak. Berani nggak? Tulangku. Sehat, Sabar ya. Budar nih. Selamat siang. Sehat. Semalam aku buka room, rame roomku. Iya. Bagus lah. nonton. Daripada sepi kayak kuburan. Iya, rame loh. Penontonnya 13.000. Terakhir kumatikan, penontonnya 13.000. Kenapa dimatikan? Oh, udah jam 3 pagi. Si loading imbang kami, si loading. Pendeta loading. Pastor Ya udah buka loading. tema. Bentar ya. Bentar, tuh. dari lagi siap-siap itu harus tampil gemulai. Bukan ini ya. Aku mau menjawab pertanyaan itu, Gurunda Iya, kalian iya, ini. silakan. Iya, jawab Budar nih. Bentar ya. Oke. Pas pula aku lagi mencatat ayat-ayatnya. Ini dia. Tadi kan dibilang Bang Juma tadi, Yesus itu kan hanya untuk Bani Israel, ya kan? Yesus hanya untuk Bani Israel. Enggak. Ini lagi ayatnya. Baru lagi catat. Ini, bentar ya. Ini dia. Yesaya 49. Kedengarannya suaraku? Dengar. Oke. Yesaya 49 ayat 6. Ia berkata, terlalu sedikit untuk menjadi hambaku. Ini Yesaya perjanjian lama ya. Nabi besar Yahweh ini. Ya. Ia berkata, terlalu sedikit untuk menjadi hambaku. Untuk menegakkan kembali suku-suku Yakub. Dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi akan kujadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa. Nah, itu bukan kujadikan engkau bagi hanya Bani Israel, enggak. Supaya keselamatan yang daripadaku ku sampai ke ujung bumi. Mana Bang Juma itu? Cepat Bang Juma, dengarkan ini. Budar nih. Apa? Itu Yesus atau Yesaya atau lagi menubatkan siapa? Iya, ini Yesaya ini kan Nabi Yahweh. Yesus datang juga kan utusan Yahweh. Bukan Lah ini dia kata datang Yesus untuk dalam Bani Matius Israel 15 doang. nomor 24.
Kok aku hanya Iya. diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel? Ayo. Awalnya dia Bukan turun. awalnya. Dengar dulu. Awalnya memang dia turun untuk Bani Israel. Loh. Tapi kan, ya, lalu kan Yesus juga menginginkan seluruh umat manusia selamat. Emangnya Yesus itu Matius 15 nomor 26 bilang bahwa Budarni dan lain sebagainya akan disebut sebagai anjwang. iya, memang karena dikatakan kenapa perempuan Samaria itu dikatakan anjwang? Karena mereka itu penyembah Hubal, penyembah berhala, bukan penyembah Tuhan Yahweh-nya Abraham, Ishak dan Yakub. Mana Itu. ada ngarang. Jadi dikatakanlah anjwang. Itu. Jadi Ngarang. semua orang yang tidak menyembah kepada Yahweh-nya Abraham, Ishak dan Yakub anjwang. Tetapi kalau kita mau percaya, kepada Yesus, Cek. kita tidak anjwang. Gitu loh. Gimana sih ini? Budarni, ini betul Yesus yang bilang di Matius 15:24. Iya, mana ada salah itu? Benar kali. 1000 kali benar. Jadi Yesus diutus hanya the only Awalnya kan. kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel atau ke Pertama seluruh kali dia dunia. turun. Iya betul. Loh. Ya, setelah itu kan dia punya murid. Dengar dulu, dia punya murid 12. Lalu murid-muridnya apa berdiam diri mereka? Hanya mereka-mereka doang? Kan enggak. Makanya banyak pengikut Yesus pada saat itu. Oke, Dikasih dia kita makan. buktikan. Tunggu dulu. Murid 5.000 Yesus. orang. Tunggu dulu. Yang makan roti 2 ikan itu berapa ribu yuk? Itu masih Oke. anak-anak, belum lagi ikut perempuan. Masih laki-laki. Belum ikut anak-anak, belum ikut perempuan-perempuan. Puluhan ribu pengikutnya pada saat itu. Nggak mungkin pada saat itu saja. Tentu orang-orang itu semua mengabarkan juga ke seluruh bangsa. Karena keselamatan itu akan didapati semua orang. Budarni, Gimana sih kalian ini? tahu nggak kalau murid Yesus dilarang Yesus untuk mengabarkan Injil keluar ke Israel. Itu pada saat Yesus ada di Budarni situ. tahu nggak? Budarni bilang ke murid-muridnya, coba buka Matius 10 nomor 5 dan 6. Kedua belah diutus Yesus dengan mendapat petunjuk-petunjuk ini. Kata Yesus kepadanya apa? Janganlah pergi ke daerah-daerah orang yang bukan Yahudi. Jangan juga ke kota orang-orang Samaria. Tetapi pergilah kepada orang-orang Israel, khususnya kepada mereka yang sesat. Iya. Budarni datanya dari mana? Iya, memang betul. Jadi- itu. Kan awalnya Jadi Yesus para datang ke murid Bani disuruh Yesus untuk ke Bani Israel dan tidak menyimpang keluar kota Samaria apa enggak? Ya udah, teruslah. Terus? Loh, jawab Budarni. Jadi Yesus betul melarang muridnya untuk menyimpang Iya, kita baca. ke kota Ini. Samaria, jangan Oke, kita keluar baca. kota Samaria. Oke. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Dengar dulu, sebentar. Melainkan Mantap. pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Cek. Israel. Pergilah dan Oke. beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma karena Tetapi itu pergilah berikanlah kepada pula dengan orang-orang. cuma-cuma. Ya dengar Oke. dulu. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga. 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dan 2 hal lain. Oke. 11. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ orang-orang yang lain. Kepanjangan. Apabila kamu Poinnya masuk, ayat jika 5 dan mereka 6. yang menerima, salammu itu tuh. Ini lo Betul poinnya. itu, nggak ada yang salah Jangan ini. juga lihat kata Yesus ya. Ke-12 rasul itu kemudian diutus oleh Yesus dengan mendapat petunjuk ini. Apa petunjuknya? Janganlah pergi ke daerah orang-orang bukan Yahudi. Iya. Janganlah juga ke kota-kota orang Samaria. Apa katanya? Tetapi pergilah kepada orang-orang Israel, khususnya kepada mereka yang sesat. Pertanyaannya, apakah muridnya Yesus disuruh untuk keluar kota Samaria? Iya, lalu jangan baca di situ Mana aja. disuruh di keluar kota Samaria? Jangan juga ke kota orang Samaria. Bahkan Iya. ke kota Samaria pun nggak boleh kok. Maksudnya pada saat itu kan ada Yesus di situ loh. Baiklah mereka hanya Bani Israel dulu awalnya. Sekali lagi pertama. pertanyaannya, Itu. perintah Yesus kepada muridnya apakah boleh?
mengabarkan Injil kau dulu, kerajaan Gullian. Allah ke kota Apa Samaria? rupanya kerajaan Allah itu hanya untuk Bani Israel? Bu Darni, ketika Jawab dulu Yesus aku. diutus, Apakah ketika kerajaan Yesus Allah diutus, itu hanya untuk Bani Israel? saat zaman itu berita Jawab tentang dulu. Injil Ya udah sama. kerajaan Aku pun Allah hanya saat untuk pada Bani zaman Israel. itu, Matius ya, 15 nomor 24, betul. Aduh. Dengar Betul. dulu. Kau baca juga di dalam Yohanes 12 ayat 19. Jangan hanya main Ini di Matius situ. 15 nomor 24. Iya, baca Yesus Yohanes diutus 12 hanya ayat kepada 19. domba-domba yang tersesat Iya, daripada Bani tahu Israel. aku. Sekarang Berarti baca betul? Yohanes 12 ayat 19. Maka kata orang Udah Farisi, aku baca, Bu Darni. seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Bu Darni, jangan lompat-lompat kabur-kaburan kayak Yesus. Pertanyaannya, Palsu kalian. Yesus hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel atau Awalnya kepada seluruh dunia? Domba yang hilang Bani Israel. Tapi setelah itu lalu disuruh ke segala bangsa. Ada ayatnya. Yohanes, Matius. Itu mah Tahu itu siapa? Yesus yang Oh, bangkit. Bu Darni. Dalam Bible ada dua jenis Yesus. Yang pertama, Yesus yang benar-benar anak Maria yang sudah jadi Kristus ketika dia dilahirkan. Ajarannya apa? Melarang murid-muridnya untuk memberitakan Injil, bahkan masuk ke kota Samaria. Tapi fokusnya kepada orang Yahudi yang ada di kota Israel atau Bani Israel. Yang kedua, sang soko guru dan jemaat ini yang adalah Yesus Kristus hanya memberitakan Injil kerajaan Allah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Bukan menyimpang kepada kota Israel. Bahkan dalam Matius 15 ayat selanjutnya itu dikatakan bahwa orang di luar daripada non-Israel dikatakan anjang. Sedangkan Yesus yang bangkit yang menampakkan diri kepada murid-muridnya, baca dalam Matius 24, Bu Darni, waspadalah terhadap Iya. penyesat Aku yang dulu, datang Gullian. memakai Masa kau nama Yesus. Iya, Gullian. Dan akulah Kristus. Dialah Kristus palsu. Oke. Jadi yang menampakkan supaya murid Guldian. itu Supaya kita Kristus jangan palsu. dibilang anjwang. Guldian. Supaya kita jangan dibilang anjwang, mari kita ikuti Yesus. Gitu. Supaya Iya, kita menjadi Yesus yang mana, Bu Israel Darni? rohani. Bu Yang Darni, pengikut Yesus dia, dengar palsu. dulu. Aku dulu, Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Yahweh membenarkan orang-orang bukan Yahudi. Oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ini lagi Roma 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Galatia Bu Darni, 3:4. jangan lari kemana-mana. Galatia 3:14. Yesus Kristus telah membuat itu supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh kita, iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bu Darni, jangan kemana-mana, Bu Darni. Bu Darni bilang bahwa Bu Darni Yahudi rohani. Wahyu 3 nomor 9, baca Bu Darni. Wahyu 3 nomor 9. Tunggu ku catat dulu. Coba baca. Wahyu. Baca Wahyu 3 nomor 9. 3 nomor 9. Aduh, kalian ini Lihat meledak. ngarang-ngarang. Meledak Bu Darni nih. Apanya? Coba dibaca Wahyu 3 nomor 9. Iya, sebentar ku cari bukuku. Ini dulu. di layar. Wahyu 3 nomor 9. apa ini? Kepada jemaat di Sardis, ya. Ini kepada jemaat di Sardis. 9. Ayatnya dibaca. Iya, ayat kepada jemaat di Philadelphia. 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku
dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat 9. Lihat, Oke. ini kan, lihatlah, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta. Siapa Bu Darni? Serahkan Bu Darni? kepadamu. Bu Darni? Sesungguhnya aku akan Siapa? menyuruh mereka datang dan Bu Darni, Iya, kan Bu ada orang Darni, Yahudi yang menolak siapa Yesus, yang kalian. disebut dari jemaat iblis? Siapa yang menolak disebut jemaat Yesus, iblis? itulah jemaat Bu iblis. Darni, Bu Darni. Di sini dikatakan siapa yang disebut sebagai jemaat iblis? Jemaat iblis yaitu siapa? Baca Mereka ini. yang menyebut Mereka dirinya orang. yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi Ah. dan sebenarnya tidak demikian. Mereka menyebut Oke, orang Bu Darni Yahudi, tadi tapi menyebut menolak Bu Darni Yesus. sebagai Yahudi rohani, betul? Menolak Yesus. Itulah Bu Darni jemaat menyebut iblis. diri Bu Darni sebagai Yahudi rohani, Karena betul? ada orang Yahudi, kan orang Yahudi yang Bu menjadikan Yesus. Darni, Bu Darni, Bu Darni. Siapa yang disebut jemaat iblis dalam Wahyu 3 nomor Yang 9? menolak Siapa? Yesus. Yang menolak Gak Yesus. ada. Iya Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi seperti Bu Darni, tetapi salah yang kau. sebenarnya tidak Ini pada saat itu, di zaman demikian. itu. Jangan Bu kau lari-lari. Darni, Tadi Bu kau Darni, bilang aku Bu Darni bilang tadi Yesus untuk nyebut dirinya semua adalah bangsa. Kau bilang itu orang hanya Bani Yahudi. Israel. Padahal Sekarang Bu kenapa Darni kau bawa bukan aku di orang sini? Yahudi. Dan Bu Darni adalah jemaat apa, teman-teman? Ayo jawab di bawah. Bu Darni jemaat apa? Jemaat pengikut Yesus. Saya. Bu Darni, menurut Yesus dalam Di Wahyu luar 3 nomor Yahudi. 9, Bu Darni Di luar jemaat Yahudi apa? juga dibenarkan. Jemaat Karena percaya kepada Yesus. Sibilis. Keselamatan Bu Darni datang jujur daripada jujur. Yesus. Bu Darni. Aduh. Bu Darni bilang, Bu Darni menempatkan Nah. diri Bu Darni sebagai Yahudi rohani, betul? Iya. Yahudi Ah. rohani itu percaya Menurut kepada Yesus, Percaya Yahudi kepada Yesus. rohani itu adalah jemaat Yang tidak percaya Yesus jemaat iblis. Jemaat Sibilis. Siapa Yang jemaat tidak iblis? percaya Yaitu Yesus. Bu Darni. Ini perkataan Mereka yang Yesus. menyebut dirinya Wahyu orang 3 Yahudi, ayat tetapi 9. sebenarnya tidak Kemudian, demikian. Melainkan berdusta. Seperti Bu Darni. Itu Jemaat kan iblis, Bu Darni. iya jemaat iblis yang tidak percaya Yesus loh kalian. Gak percaya Yesus. Bu Darni jemaat iblis ini loh. Bu Darni bilang loh, kalau Bu Darni orang Yahudi. Ini guys, Om Selamat Temaku, datang Kubal di Bali kebenaran. sih, Kubal Bali, Oke. ya. Itu Iya, jemaat lanjut. iblis. Kenapa Ini dikatakan jemaat iblis? ngerinya. Karena dia itu tidak percaya kepada Yesus. Bu Darni percaya kepada Yesus. Aku Bu jemaat yang Darni, benar. Bu Darni, Aku jangan rohani, ngarang. Israel rohani. Bu Darni, jangan ngarang. Jemaat iblis itu orang yang menyebut dirinya sebagai orang Ini Yahudi, perkataan siapa ini? tetapi Wahyu 3 ayat mereka 9. bukan orang Yahudi, melainkan berdusta. Kemudian, ini Wahyu 3 ayat 9 perkataan siapa ini? Ini penulis Yohanes di Pulau Patmos. Iya, firman siapa ini? Bibelmu, Bu Darni. Loh, kok malah tanya firman dia? Bu Darni nggak tahu yang nulis kitab Wahyu. Iya, maksudku ini kan firman Ini Tuhan Yohanes ini kan? penginjil Iya, di Pulau maksudku, Patmos. iya, Iya. ini kan firman Tuhan kan? Firman Tuhan ini mengatakan yang tidak percaya Bu Darni Yesus jemaat iblis. itu adalah jemaat iblis yang tidak percaya Iya. Yesus. Saya percaya Firman Yesus. Tuhan ini Juru mengatakan, selamatku enggak, dia. Bu Darni jemaat iblis. Loh, gimana sih? Berapa orang dari jemaat iblis? Siapa jemaat iblis? Jemaat Yaitu iblis Bu ini Darni. maksudnya yang Mereka tidak yang percaya menyebut Yesus. dirinya orang Yahudi. Di mana dikatakan yang tidak percaya Yesus. Jemaat iblis itu yang jujur, Bu Darni. Baca Wahyu 3 nomor 9. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Siapa itu? Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Yakni orang-orang yang ngaku Yahudi. Contoh Bu Darni ngaku dirinya Yahudi rohani menurut Yesus apa? Dia adalah jemaat iblis. Ini loh jemaat iblis loh Bu Darni. Iya, Makanya jemaat jangan iblis yang tidak sekali-sekali percaya bilang Yesus. di mana dikatakan di sini yang tidak percaya Yesus. Di sini dikatakan yang menyebut dirinya orang Yahudi. Bu Darni jadi jemaat iblis. Dengar Enak. dulu. Aku dulu lah. Dari versi Oke. Kristen lah. Masa kau yang menerangkan Alkitabku? Udah. Doa, aku lebih Nih, paham dari Wahyu Kristen 3. se-Indonesia. Yes, dengarkan. Wahyu 3 ayat 9 itu janji Yesus kepada jemaat Philadelphia bahwa mereka yang memusuhi akan datang dan tersungkur di depan kaki mereka, mengakui bahwa Yahweh mengasihi mereka.
Ayat ini merujuk pada orang-orang yang mengaku beragama Yahudi, tetapi sebenarnya tidak memiliki iman sejati kepada Kristus, melainkan termasuk dalam jemaat setan, dan akan dibuat sadar akan kebenaran itu, pengakuan musuh. Ayat ini menandakan bahwa orang-orang yang memusuhi jemaat akan dipaksa untuk mengakui kebenaran iman mereka di hadapan Kristus, jemaat setan. Istilah ini merujuk kepada orang-orang yang menyebut dirinya mereka orang Yahudi atau religius, tetapi sebenarnya tidak memiliki iman sejati dan merupakan kebohongan karena tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Kasih Kristus, janji ini juga berfungsi sebagai penegasan akan kasih Yahweh kepada para pengikutnya di gereja Philadelphia yang terbukti melalui tindakannya terhadap musuh-musuh mereka. Itu jemaat iblis yang tidak percaya ajaran Yesus. Bu Darni, jemaat iblis itu yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi dia bukan orang Yahudi. Iya, Jangan menambah-nambahkan ayat. 1 Korintus 5 nomor 6. Jangan menambahkan ada yang tertulis. Nggak boleh Bu Darni ya, dilarang ya. Ini kan Enak aja halilintar. Loh, Jadi ini aku kan Alkitab yang membacakannya kubaca. sesuai dengan apa yang kami Jadi imani. salah. Jadi Alkitab yang kubaca Nggak salah. salah itu, tapi kau beleng-beleng mengartikannya. Kau sesat mengartikannya. Di mana aku mengartikan? Yang dari tadi mengartikan Bu Darni. Kau hanya Lihat, mengatakan- baca ya teman-teman. yang mengatakan 1,9 mata memandang. Siapa jemaat iblis yang ada di sini? Saya atau Bu Jemaat Darni? iblis dikatakan Saya di nggak situ pernah menganggap yang diri saya tidak sebagai orang Yahudi. Diam, percaya gantian. kepada Yesus dan Siapa ajarannya. itu jemaat iblis? Coba baca pelan-pelan. Yaitu Bu Darni. Salah. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Di sini yang menyebut dirinya orang Yahudi siapa? Bu Darni, tepuk tangan. Tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Bu Darni ini teman-teman, bukan orang Yahudi, tapi menyebut dirinya Yahudi. Bible. Dari tadi yang nafsir Bu Darni. Ya, memang Nantulang memang harus baca ditafsir. sebagai jemaat Ada sibilis. tafsirannya itu dan sudah terpercaya. Tadi Bu Darni Diakui. bilang Goldian yang nafsir. Goldian membacakan data Bu Darni. Bu Darni udah Goldian kuasai bahwa Kau Bu lihat Darni dulu, kau ketika lihat dulu, menyebut kenapa dirinya Allah orang itu Yahudi, Bu jahir? Darni. Nah, kau terangkan dulu, apa arti Allah jahir di surat siapa? Al-Hadid 3. Coba kau terangkan itu. Kalau enggak kau tafsir. Oke, Jelaskan aku dulu. terangkan dengan cara seksama dan dalam Baca tempo dulu yang Quran surat Al-Hadid 3. sesingkat-singkatnya. Cepat. Oke, udah Nggak boleh ayat itu ditafsir ya. hafal. Nggak boleh ditafsir. Oke, yang pertama gini Bu Darni. Dalam Al-Quran ada dua jenis ayat muhkamat dan mutasabihat. Bukan seperti Bible. Ya udah kau 1 terangkan Korintus. juga ada multapa, ada sabiat. Diam, Kau bilang, diam, kami diam, memang diam, itu. diam, Wahyu diam. itu mengatakan, di sini dikatakan nggak jemaat ada. iblis itu Bible nggak bukan mengenal seperti ayat yang kau muhkamat dan inginkan. mutasabihat. Oke? Ya. Jemaat iblis di situ bukan seperti yang Bible kau nggak inginkan. mengenal ayat Oke, muhkamat dan diam. mutasabihat. Sama. Oke, diam, diam. Jangan disama-samain, cari remis enak aja. buktinya ngapain? Jemaat Kau bilang iblis ada kok ayat cari ini, ada remis. ayat ini, ada Oke, ayat ini, ada aku ayat terangkan ini. dengan Kenapa cara kau bilang seksama kayak dan gitu? dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Diam, kasih aku 1 menit. Pertama Loh, dari gini, tadinya kau dalam ngomong, Bible aku 1 malah nggak Korintus kau kasih bab ngomong. 5 nomor 6. Kemudian Ya, aku habisin di ngomong. roomku nggak seperti ini roomku ya. Aku adil kepada tamuku biar kau tahu. Oke, Kemarin oke, sampai silakan Bu berjam-jam Darni narasi orang dulu. Islam di Kayak roomku, kemarin biar 2 tahu. menit, 2 menit. Kayak gini nggak Oke. mau kasih aku bicara. Iya, Bu Darni jangan cengeng. Datang kau ke Oke, Bu roomku, Darni biar 2 ku menit, bikin silakan. kau tamu terhormat biar kau tahu itu. Oke. Masa Bu nggak Darni kau kena kasih aku bal-bali teman-teman nangis. Oke, 2 menit silakan Bu Darni, aku mute. Nah. Aku ya. Nah, dikatakan di situ di dalam wahyu itu bahwasanya jemaat setan itu istilah ini merujuk pada orang-orang yang menyebut diri mereka orang-orang Yahudi atau religius. Tetapi sebenarnya tidak demikian, tidak memiliki iman mereka sejati dan merupakan kebohongan karena tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Itulah yang dimaksud dengan jemaat iblis.
Jangan kau karang-karang, kau bilang, aku menjadi jemaat iblis di situ. Aku setia kepada Yesus, setia kepada ajarannya. Jadi aku nggak termasuk jemaat iblis. Gitu, silakan. Baik, Bu Darni. Kayak gitulah di Gini. roomku, tahu kau Goldian. Iya, Makanya iya. siapa si pendeta loading itu betah dia di roomku. Karena apa? Karena dia Lihat kawan, mati di roomku. Kubal Bali dan tulang Darni nih. Lihat. 1 Korintus bab 4 nomor 6. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dan lain sebagainya. Jangan melampaui yang ada tertulis. Dari tadi Bu Darni ketika membacakan ayat mentafsir terus kawan. Ngeri Bu Darni nih. Ngeri. Nah, sedangkan dari tadi aku membacakan ayatnya dituduh salah memahami. Saya dari tadi membacakan ketika Bu Darni keluar dari mulutnya dan mendeklarkan dirinya sebagai orang Yahudi dan Yahudi rohani. Kata Yesus apa? Beberapa orang dari jemaat iblis. Siapa itu jemaat iblis? Yaitu Bu Darni. Salah, bukan Bu Darni. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, dan kuserahkan kepadamu. Pertanyaannya, di sini yang menafsirkan ayat Bible Bu Darni siapa? Bu Darni atau Goldian? Itu yang pertama. Yang kedua, masihkah Bu Darni menganggap diri Bu Darni sebagai Yahudi rohani dan dikutuk oleh Yesus sebagai jemaat iblis? Silakan jawab pakai data, jangan tafsir. Tadi kan sudah Ibu Darni katakan bahwasanya wahyu itu jemaat iblis di situ adalah orang-orang yang merasa orang Yahudi, tapi dia tidak percaya Kristus dan ajarannya. Sekarang kau tafsir dulu. Kau sekarang artikan dulu ini. Al-Baqarah 210. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Berarti Allah akan datang. Dengan wajah bagaimana kalian melihat Allah itu nanti akan datang? Ayo, sekarang kau coba. Kau terangkan ini. Bu Darni kabur-kaburan ya, nggak mau jawab ya. Aku kan sudah jawab tadi. Jemaat iblis di situ maksudnya adalah yang tidak percaya Kristus. Nggak pakai data Dia merasa orang Yahudi tapi tidak percaya Kristus dan ajarannya. Itu maksudnya. Oke, nggak pakai data ya. Jemaat iblis. Oke. Allah akan datang dengan naungan awan. Seperti apa teman-teman? Allah selalu menegaskan dia datang. Bahkan setiap jam 3 malam beliau datang ketika dia tahajud. Yang datang apa? Itu kehadiratnya. Karena Allah tidak memungkinkan dirinya bertempat. Karena Allah itu sang pencipta. Bantahannya sangat gampang. Karena Allah telah menyifati dirinya sebagai apa? Laisa kamislihi sai wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang tidak ada satupun makhluk serupa dengannya. Jadi ayat-ayat yang bilang misal teman-teman Allah memiliki tangan, itu artinya kekuasaan Allah. Berarti kau yang diartikan sebagai bentuk antropomorfisme. Sedangkan di dalam Bible itu nggak ada teman-teman jenis-jenis ayat muhkamat dan mutasabihat. Kenapa? Karena Tuhannya sama seperti manusia, punya 2 tangan sama seperti Goldian, rambutnya sekarang gondrong juga sama seperti Goldian. Betul tidak, Bu Darni? Ya, wujudnya Yesus. Betul. Yesus sama seperti manusia, Tuhan bukan? Kami. Ibrani 1 ayat 3. Iya, Yesus sama adalah seperti wujud manusia, daripada bukan? Yahweh itu. Nah, Yesus sama seperti manusia. Kalian nampak kan? Kalian nggak nampak Allah kalian kan? Ada kalian nampak nanti Allah kalian? Nggak mau aku. Karena Allah berbeda dengan makhluknya. Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Berbeda dengan Yesus
yang Di dalam dia 70 sama seperti tahun, manusia. akhirnya kau nggak 1 melihat Yohanes Tuhanmu. 4 nomor 1. Itu sia-sia. Untuk apa aku hidup di dunia ini? Atau untuk Nanti apa di kelak akhir akhirat, zaman? Kalau kita ketika tidak semuanya melihat sudah Tuhan itu selesai, nanti, berarti kita kami umat diberikan Kristen yang kesempatan benar. Kami akan untuk melihat melihat wajah Tuhan Allah kami itu. tanpa Itulah di dalam penutup. wujud Yesus. Berarti Yesus sama dengan makhluknya, betul? Tidak sama. Bisa rupanya hidup kembali. Bisa rupanya hidup kembali. Yesus sama makhluknya. seperti makhluknya, betul? Kemudian, bisa rupanya manusia hidup lagi. Bisa. Ini. Kalau nggak dibangkitkan Itu Yesus. Lazarus. Siapa yang bangkitkan? Kan Yesus yang membangkitkan. Oke, Yesus Kan siapa yang bangkitkan? Yesus siapa yang bangkitkan? Yang membangkitkan dia hakikatnya, ilahinya. Dirinya itu. Hakikatnya atau Hakikatnya dibangkitkan? dirinya Yesus itu. siapa yang membangkitkan? Ilahinya. Oke, kita buktikan Keadaan teman-teman. sebenarnya Yesus yang Bu Darni membangkitkan. ngibul. Aduh. Iya, Allah. Kok Allah kok itu Yesus hakikatnya 222? Yesus. Oke, KPR 222. Iya. Ini Udah nih tahu aku itu kasih udah ayat. geleng-geleng sama aku itu. Oke. Yang membangkitkan Yesus hakikatnya yaitu Yahweh. Yesus kan Oke. bukan manusia biasa. Yesus itu hakikatnya Yahweh. Yang membangkitkannya ilahinya. Oh, itu aja kok repot. Makanya kalian jadi salah mengenal Tuhan. Nggak kenal, kalian kenal Tuhan kalian siapa. Jadi nggak ngerti kalian bagaimana Loh, keadaan Tuhan Jadi itu. Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Ya dia bangkit sendiri, dibangkitkan oleh Woi, ilahinya. Yesus bangkit sendiri. Iya, dibangkitkan oleh Woi, Yahweh. Yesus bangkit sendiri. Ada ayatnya. Oke. Tapi nggak tahu Oke, kalian kita apa kita maksud kita ayat kasih ini. ya, kita Orang kasih ya kalian nggak teman-teman beriman ya. kepada Alkitab ini. Kita Nggak tahu kalian kasih. apa artinya. Ah, itu. Kita kasih. Yesus Nggak apa-apa, bangkit Darni jadi sendiri oneness. atau dibangkitkan? Karena datang Yesus gak ada dibilang mana Tritunggal, mana oneness, mana ini, enggak. Mana yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat sebelah Oke. kanan domba-dombaku. Bu Darni, Dan Bu mengikuti Darni, perintah-perintahku. Yesus bangkit Itu yang sendiri dibilang. atau dibangkitkan? Dibangkitkan ke ilahinya ini kan Allah ini kan Oke. hakikatnya. Tetapi Allah membangkitkan dia. Iya, Yesus dia. membangkitkan dirinya sendiri atau Allah yang membangkitkan Yesus? Iya, dibangkitkan oleh ilahinya, Weh, hakikatnya. tadi bilang, Makanya tadi kalian nggak bilang ngerti. Yesus bangkit sendiri. Halilintar Kisah Para Rasul 2 nomor 24. Allah membangkitkan dia dengan Iya. melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Jadi Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Dibangkitkan ilahinya, hakikatnya yang bangkitkan. Kan dia dalam daging. Goldian, udah jangan dulu. Iya, kau apa ketawa. bedanya? Apa Tunggu, bedanya? Goldian, Apa aku bedanya dulu. Lazarus Iya, sama dulu, Yesus? Dengarkan dulu aku. Iya dong, dibangkitkan siapa? Kan Yesus ini kan turun ke bumi ini, firman Yahweh turun ke bumi kan sebagai daging. Ya, jadi daging ini mati. Mana yang firman membangkitkan Yahweh sebagai ilahinya, daging? Hakikatnya yang membangkitkan Enak dia. Yaitu aja. Yahweh. Yahweh ini kan hakikatnya Yesus. Yesus hakikatnya kan bukan manusia Yahweh berdosa. hakikatnya Yesus. Mana Yahweh hakikatnya Yesus? Iya. Enak aja. Bapa Di mana? hakikatnya Yahweh, Roh Kudus hakikatnya Yahweh, Yesus Di hakikatnya mana? Yahweh. Makanya satu Yahweh kami, enggak empat Ayat. seperti kalian bilang. Ayat. Dari Ayat tadi apa? Bu Darni, dari tadi Trinitas. saya ngebal-bali Bu Itulah Darni Trinitas. pakai ayat Alkitab, betul? Dari Itulah tadi saya Trinitas, membal-bali Bu mengenal Darni pakai keberadaan. ayat Bible, betul? Betul. Dari tadi Bu Darni menjelaskan iman Bu Darni tanpa adanya data. Bu Darni bilang Ibrani dan 1, bahkan merevisi Ibrani 1 ayat 3. ucapan Oh, Bu iya. Darni. Oke, Ya? Goldian. Bu Darni Ibrani merevisi 1 ayat ucapan Bu 3. Darni. Diam gantian. Biar saya terangkan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ketika saya membal-bali Bu Darni pakai ayat Alkitab, data saya buka terang benderang. Bu Darni tadi bilang, Yesus bangkit sendiri. Nah, setelah saya tunjukkan Kisah Para Rasul 2 nomor 24, tetapi Allah membangkitkan dia. Bu Darni kicap. Oh iya, dia dibangkitkan. Yang benar yang mana? Dari tadi menjelaskan bahwa Yesus hakikatnya Yahweh, Roh Kudus hakikatnya Yahweh. Yesaya 46 nomor 5, tidak ada seorang pun yang serupa dengan Yahweh. Ingat Bu Darni, Yesus itu banyak yang menyerupai. Bahkan ketika jasmaninya sama seperti manusia, dia seperti manusia normal. Yahweh dalam Melahi 3 nomor 6, dia tidak berubah dan tidak dibentuk. Betul? Betul. Jadi jangan ngadi-ngadi bilang Yahweh punya hakikat manusia dan manusia Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri.
nggak nyambung. Maksudnya Beli begini loh. kol ke kota Golian. Subung. Bu Darni, Yahweh kamu itu nggak tidak nyambung. berubah. Yahweh itu tidak berubah dan dibentuk. Contoh begini, kita buatlah patung, batu, pohon, lalu kita sembah-sembah lah itu. Percaya kita bisa Ketika itu masuk mengampuni dalam dosa kita. kandungan, Itu Yesus maksudnya terbentuk berubah, tidak? dibentuk. Bu Darni, Itu yang dibentuk. ketika masuk dalam kandungan dan terserap nutrisinya, lalu mengalami proses embriologi, Yesus terbentuk tidak? Kenapa Allah itu berbicara dari balik pohon? Kenapa Allah berbicara dari balik pohon? Kabur-kaburan kayak Begitu Yesus. juga dengan Jurusnya Allah kami, Bu Darni. Tuhan kami. Dia Jurusnya datang Bu Darni, jahir di kabur-kaburan dalam kayak rupa Yesus. Manusia. Apa salah rupanya? Salah rupanya. Golian. Allah kalian berbicara kepada Musa dari balik pohon. Allah kami sewaktu datang ke bumi jahir menjadi manusia. Itulah Yesus. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Yesus ini adalah firman. Firman ini bersama-sama dengan Yahweh. Firman ini adalah Yahweh. Firman ini telah menjadi manusia. Diam di tengah-tengah kamu, katanya. Masa kita nggak Oke, ngerti? aku jawab. Nabi Musa itu menerima firman dari Allah dan secara langsung tanpa adanya tanpa adanya perantara seorang malaikat. Salah satunya karena Allah tidak bisa dilihat, seorang pun yang akan melihat Allah akan terguncang, bahkan itu juga dijelaskan di dalam kitab Taurat. Lalu caranya bagaimana? Di balik pohon, itu yang pertama. Yang kedua, Bu Darni, jangan pernah cari remis. Bu Darni Tuhannya nggak zahir. Ingat, Bu Darni Tuhannya Yesus. Yang sama sekali mirip dengan Golian. Yang juga makan, yang juga dibentuk. Ingat, Bu Darni kalau bilang Yesus tidak dibentuk, Bu Darni sekte sesat. Emang Yesus langsung turun gedebuk jatuh dari langit? Tidak. Yesus masuk di dalam kandungan Bunda Maria dan mengalami proses revolusi selama 9 bulan 10 hari di dalam kandungan Bunda Maria. Bahkan dalam Lukas bab 11, Bu Darni catat, Yesus itu bilang perlu nutrisi air susu ibu untuk mengalami pertumbuhan dan mendapatkan gizi dari ibunya. Sedangkan Tuhan dalam Melachi 3 nomor 6, dia tidak dibentuk sama sekali. Ingat Bu Darni, catat baik-baik ya. Dia tidak berubah. Lihat. Bahwasanya aku Tuhan tidak akan berubah. Halilintar. Jangan sampai menyamakan Tuhan Bu Darni dengan Allah. Allah itu sudah jelas diterangkan dalam surat Asy-Syura nomor 11. Sini aku baca ya. Apa kata Allah? Laisa kamislihi sa'i wa huwa samiul basir. Dia Allah, tidak ada yang serupa dengan dia. Dia maha melihat lagi maha pendengar. Luar biasa Allah. Berbeda dengan Bu Darni. Tuhannya maksudnya. Karena apa? Bu Darni itu adalah jemaat sibilis. Di mana ayatnya? Wahyu 3 nomor 9. Dari tadi ngaku sebagai Yahudi rohani dan mengaminkan. Kok diulang lagi itu? Oke, udah. Aku mau sholat. Tafadhol, Gurunda udah balik kayaknya. Aku udah lah, turunlah aku juga. Loh, kemana? Enggak usah. Bang Juna yang lain aja. Aku membalik kalian. Bang Andi, silakan Bang Andi. Aku mau sholat dulu. Bang Andi. Oh, Bu Darni turun, teman-teman, jemaat iblis turun. Kena dia jemaat iblis. Enak aja tiba-tiba di depanku nyebut sebagai Yahudi. Wah, paten kali.